Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Demit Lasem. Oke teman-teman, malam ini kita akan menguak sebuah cerita misteri lagi, yaitu sebuah jembatan yang cukup terkenal di Kota Lasem. Yaitu kita akan menguak misteri gerbang goib ya Om ya. Gerbang goib di jembatan Keringan Lasem, Rembang. Nah, ini jembatannya terletak di sebelah barat Kota Lasem. Jadi kalau kita dari arah Rembang sebelum masuk Kota Lasem, nanti kita akan menemui dua jembatan, yaitu jembatan Keringan, yaitu dua jembatan yang dari dulu di masyarakat Rembang dan Lasem itu cukup terkenal, mempunyai cerita misteri yang sangat sangat mistis, namanya kayak gitu ya. Untuk di jembatan ini, jalan ini sebenarnya itu kan jalan Pantura. Jadi ini jalan Dendles dari zaman dahulu, dalam zaman penjajahan dibangun. Tapi jembatan ini dari tahun ke tahun sudah mengalami perubahan dari bentuk awalnya ya Om ya. Jadi jembatan ini tapi cerita mistisnya itu masih kental sekali. Untuk itu kita akan coba Godo, nanti kita bisa menguak cerita misteri ya yang ada di situ Om. Untuk itu coba Om bisa dijelaskan misteri apa yang pernah terjadi di situ, yang mungkin orang-orang yang banyak belum tahu gitu. Di jembatan itu banyak sekali Mas, misteri dan kejadian-kejadian aneh. Yang pertama itu kalau tiap tahun itu pasti ada kecelakaan dan meminta korban, yaitu orangnya meninggal. Dan yang satu ada cerita aneh lagi dan unik. Sebabnya apa? Ada yang naik kendaraan itu setelah melewati jembatan itu tiba-tiba menghilang. Menghilangnya apa? Ya tujuannya ke Rembang. Terus perjalanan dari Lasem ke Rembang itu setengah jam. Kok tiba-tiba nggak nyadar tujuannya ke Rembang itu pindah ke Ngawi. Jauh sekali ya Om ya. Padahal dari Rembang Ngawi itu menempuh jarak kurang lebih 2 jam ya. 2 jam lebih. Jalannya pun berkelok untuk arah ke Ngawi dari Rembang itu. Dia cuma menempuh waktu setengah jam ya kurang lebihnya kayak itu. Jam. Itu orang mana Om? Orang Soditan, yaitu Soditan. Masih tetangga dulu, itu masih tetangganya. Ya, kenal sama almarhum bapak ya. Itu dulu kan ceritanya kan aneh itu kan. Lah orang itu nyadarnya bisa nyampe ke sana, ke mana itu Ngawi itu gimana itu nyadarnya kalau dia sampai ke sana ke Ngawi? Dia itu ceritanya almarhum itu kan udah meninggal ya. Ceritanya itu almarhum di Cimo itu dulu itu tujuannya dari Lasem ke Rembang itu kepengen beli obat di apotek. Di apotek lah di Rembang ya. Di apotek di Rembang. Terus perjalanannya itu setengah jam. Tapi kok waktu perjalanan itu enggak nyampe. Setelah nyampe ada warung, nah, terus bensinnya itu mau habis, beliau itu beli bensin gitu. Mau beli bensin. Sebelum mau beli bensin tanya dulu. Ini daerah mana? Loh. Ini dari
dari Lasem ngono. Bapak dari mana gitu Iya. maksudnya ya? Iya, Kok malam-malam gitu ya? Bapak itu kan mau berjalan dari Lasem menuju ke Rembang itu bertanya loh, ini daerah mana itu kan, mau tanya kan itu daerah Lasem mau ke Rembang lah. Setelah berhenti di warung itu ditanyain ya, ibaratnya itu tanya mau ini daerah mana Bu lah. Iya. Itu ini daerah Ngawi Pak, ini dari mana Pak ngono itu. Bapak dari mana Bapak gitu? dari mana, Bang ngono. Wana? Akhirnya dia dari Lasem, kaget. Orangnya kaget ya, Ya. berarti yang bertanya pun kaget. Yang di siapa tadi di Mumuk itu Cimo. juga dia itu juga kaget karena dia nggak menyangka wong tujuannya itu ke Rembang. Waktu dia bertanya di warung itu beli bensin kok nyampe Ngawi gitu. Padahal jaraknya dia lihat kan bawa jam dia mungkin tahu kan di situ kok jaraknya hanya setengah jam. Setengah jam. Kok udah nyampe Ngawi. Berarti itu menembus gerbang goib ya Om di Gerbang situ. goib, Mas. Memang Ya. ada ya Om di jembatan Keringan itu gerbang Iya, goibnya itu. jembatan Kiringan itu kalau udah ngelewati itu udah masuk alam jin. Gitu. Nah, Itu katanya, sebelah kan ada jembatannya ada dua Om itu. nah, Itu yang sebelah mana? Yang sebelah selatan apa utara? dulu itu jembatannya hanya satu, Satu. Mas. Oh, Ya, itu. gitu. Kan ini ada dua kan. Baru ya Baru diperbaiki ya direhab beberapa tahun yang lalu ya. Oh. Nah, itu kan setelah ngelewati jembatan terus gak nyadar itu udah masuk ke daerah Jawa Timur. Ya setengah jam lah. Apa dia nggak merasa ya Om ya? Karena dari arah Cepu ke Ngawi itu jalannya berkelok-kelok gitu. Iya, itu Apa dia lurus. nggak ngerasa lurus ya? Itu lurus, Mas. Eh, Katanya beliau itu dulu waktu ngobrol sama Bapak iya, itu gini, dalannya ki ombo, lebar ya. lurus, ora ono jeglongan, wis. Nggak ada lubang kayak gitu. Terus, Jadi versi di Cimo itu jembatannya lurus, lebar, tidak ada lubang satupun kan gitu. Dia mulus kayaknya seperti itu katanya. jalannya Gitu ya? mulus banget. Gitu. Ya anehnya itu tiba-tiba kok ada warung terus Dia berhenti. dia situ. berhenti bertanya Tanya kok nggak Numpang tanya nyampe-nyampe ini. gitu ya. daerah mana ngono lah. Bapak dari mana? Dari Lasem. Nah itu terus pulangnya gimana? Dia berani nggak? Kan malam Om. Ya terus akhirnya pulang Iya. putar balik pulang ya pelan-pelan dong. Iya, berani nggak Zaman berani dulu ya? naik Vespa, Mas. Vespa. Oh, dia pakai Vespa ya. Nggak Berani nggak berani wong namanya rumahnya Lasem kan. Lasem. Dia tetap harus berani pulang ya. Tapi menempuh waktu cukup lama itu kalau dari Ngawi balik ke Lasem atau ke Rembang itu Iya, mungkin kurang lebih ya mau 3 jam. 3 jam ya kalau orang tuanya nyantai itu. Oke teman-teman, ini kita akan panggil salah satu kedatangan penonton yang sering menonton channel kita. Nanti kita akan tanya-tanya pengalaman tamu kita ini yang pernah mengalami atau mungkin merasakan power atau kekuatan gaib di jembatan Keringan. Monggo Mas Fian. Mas sini waktunya monggo. Ya. Ini Mas Fian, salah satu penonton yang subscriber kita yang pernah merasakan aura atau power di jembatan Keringan. Mungkin dia akan sering lewat situ ya Mas ya. Iya. Gimana Mas, coba jenengan ceritakan apa yang jenengan rasakan saat melewati atau mungkin yang pernah jenengan rasakan di jembatan Keringan. Ya kalau di jembatan Keringan sendiri itu Mas ya sebenarnya itu kayak ada gerbang goib gitu. Iya. Di situ. Gerbang goib. Nek gerbangnya berbentuk gimana sih Om? Ya Pintu besar. Pintu besar. Ada kayak kalau di pewayangan naga kayak gitu enggak? Ya, Sama, ya. sama ya. sama. Ada Jadi yang Besar kanan banget. kiri itu kayak terus melengkung kayak anak naganya seperti itu ya kalau di gerbang goib Iya. itu. itu kan yang nunggu ada
Oh, ular gitu. besar mempunyai Mahkota. Oh, dan berarti sayap. Itu ya oh, kayak berupa naga lah. berupa naga. Tapi itu berkepala manusia atau siluman? Enggak. Enggak, Enggak. Hewan, Mas. hewan. Hmm, Kepalanya tetap hewan. hewan ya. Cuman Hmm. mempunyai sayap. Punya sayap. Hmm. Dan di situ ada apa aja Mas Pian yang pernah jenengan lihat, mungkin atau rasakan? Kalau di situ itu sebenarnya gimana ya Mas? Maksudnya di situ itu banyak negatifnya daripada Positifnya, oh iya. besar Heeh. negatifnya. Jadi emang di jalan raya ya mungkin kan Jalan. banyak penghuni-penghuni makhluk-makhluk yang emang bersifat negatif ya, mungkin membuat apa ya, apa musibah orang kan mungkin di jembatan itu, taruh Kalau jembatan ya. Sebenarnya itu Hmm. ya delalah itu Iya. apa? Delalah itu. Tiba-tiba iya. Delalah tiba-tiba itu kayak, jadi sebenarnya itu ngepasnya itu jembatan itu Eh, pas di gerbang itu juga gitu Mas. iya. Kalau Oh, dia dilewati nggak lewat situ sebenarnya aman aja oh gitu. gitu. Cuma ya delalah pas di situ itu pasnya itu pas di gerbang itu gitu. Ya. Jadi jalan raya pas di jalan Gerb- gaib juga. Oh Gerbang gaib gitu. juga. Jadi itu Jadi satu. jadi satu. Mungkin dulu yang bangun nggak tahu ya. Iya. Iya Mas, mungkin ya Mungkin dia zaman Belanda nggak tahu kan di situ ada gerbang gaib kan, mungkin mungkin di sana juga ngerasa terganggu gitu terganggu Mas. ya. Terganggu. Mm-mm. Coba Om Godo nanti bisa mungkin apa bisa didatangkan salah satu apa istilahnya penunggu sana untuk hadir, nanti bisa ditanya-tanyain. Ya nanti saya Iya. coba dulu Mas. Iya. Nanti Ini- biar Mas Fian bertanya, biar merasakan merasakan dan bertanya apa sebenarnya yang dia perbuat di sana atau gimana. Nah, gitu ya Mas ya. Ini paling yang Iya. saya panggil satu, Iya, cuman firasat saya itu Datang yang semua. datang lebih dari satu, Oh gitu. orang lebih 5. 5. Itu anak buahnya juga. Ya sama-sama kuat Mas. Banyak kuat ya. Itu Hmm. powernya ini kayak udah mengumpul jadi satu. Hmm. Cuman ini insya Allah saya mau memanggil Iya. yang sesosok orang tinggi besar hitam Hmm. yang sering memindah orangnya itu. Iya. Ibaratnya itu Mindah. kesambet oyot mimang. Oh bingung. Itu Mas, bisa pindah tujuannya ke Rembang, ya, terus Gitu. pindah ke itu. Kayak orang dipindah Nah, gitu ya. itu. Jadi kalau melewati itu bisa apa ya? Kayak menembus atau pindah Iya. di tempat lain kan gitu. Coba ya. Iya. Bentar. Ini udah Gimana? Mas. Kayaknya 3 orang ini. 3. 3 orang datang, iya. Iya. Berupa apa Jom? Ya. Biar bisa diceritakan sesosok ke orang hitam, penonton ya. tinggi besar dan ular, Ular yang itu tadi. ya, pakai mahkota. Dan yang satu kayak manusia kecil, Kerdil kurcaci. tapi wajahnya udah tua. Sudah tua. Itu memang sekelompok yang sering menempati sana ya. Iya, Udah yang mengganggu. penghuni sana. Itu juga sering mengganggu itu ya. Mengganggu. Ini Hmm. aura negatif semua ini. Semua yang datang. Iya. Gimana Mas Pian? Gimana? Ya, itu, Merasakan? iya, itu auranya itu. Hmm. Ya gak enak gitu Mas. Gak enak ya. Gak enak. Jadi mereka itu gimana ya? Maksudnya mungkin di sana itu nggak pernah apa sih namanya dikasih selamatan gitu loh. Oh gitu. Biasanya kan dikasih selamatan gitu. Hmm.
pembangunannya juga dulu nggak dikasih apa-apa gitu Mas. Oh, maksudnya Pas bangun kita nggak anu dikasih dulu ya, gambar cara Jawa bancaan saya ya. bancaan Ah, amit-amit ah, gitu iya. Mas, permisi gitu Mas. Karena di Jadi situ mungkin agak itu Mas, mereka itu agak terus sih terganggu. terusik dan ngerasa nggak Hmm. nggak nyaman, nggak dihargai juga Mas. Hmm. Ya itu juga itu menurut versi dia Mas. Kalau Iya. versi kita kan kita bangun buat lewat gitu. Iya, Jadi memang tidak ingin mengganggu kan mengganggu, gitu. memang saling berdampingan sebenarnya. Hmm. Cuma yang sananya saja yang Iya. itu. Sana bisa melihat kita nggak bisa melihat Ya, gimana iya. kan gitu. Jadi apa ya, kita nggak tahu kalau di situ ada gerbang gaib atau sebuah tempat kerajaan di sana. Ya Om, apakah di situ ada suatu batas antara satu wilayah yang satu dengan yang lainnya di gerbang gaib itu? Ada batasnya. Iya. Mas. Jadi di Lasem sendiri itu di Iya. Lasem sama Kiringan itu ada batasnya Mas. Heeh. Jadi kayak zaman dahulu kerajaan gitulah Mas. Iya. Kalau ini mungkin ya kerajaan jin mungkin ya. Iya. Itu ada batasnya sendiri. Jadi mereka punya wilayah sendiri-sendiri yang tidak bisa masuk ke wilayah kerajaan lain gitu ya. Iya. Jadi kalau mungkin dari bangsa jin yang tidak masuk yang wilayah dari Lasem, dia mau masuk dari arah sana nggak bisa gitu. Nggak bisa kalau dia statusnya tinggi Mas. Oh Itu gitu. agak susah. Tapi kalau dia masih biasa-biasa ya mudah saja lah. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak Berarti kalau mungkin kalau dari luar Lasem statusnya dia mungkin raja di suatu tempat sana, mau ke sini Iya, kayak orang gitu ya, diperiksa nggak bisa masuk Nggak gitu. susah, Mas. Sama juga ya. Berarti dia mempunyai batasan tertentu ya, mungkin ada harus izin atau gimana Iya. ya. Nah, izin dari kerajaan yang ada di Lasem, kerajaan yang ada di Lasem gitu. Mau tanya apa? Nanti biar disampaikan. Kejadian apa? Heeh. Ini kan Ya. bisa iya. ada waktu banyak. Ibaratnya kayak tadi itu kan, saya penasarannya gini. Iya. Ibaratnya apa? Tujuan ke Lasem Rembang Iya. itu kan kurang lebih setengah jam, kok bisa dipindah ke Ngawi, itu alasannya gimana? Iya. Saya cuman penasarannya di situ, yang Iya. mau jawab Iya. ibaratnya Kodam ini. Iya. Saya kepengen tahu alasannya apa gitu. Iya, coba Om. Gitu. Ya, ini kan gini Mas, ini malah yang mau menceritakan itu orangnya tinggi besar ya. Oh, yang itu yang Bener, Iya. firasat saya bener yang Yang itu yang Mindah mindahkan ya. dia ini malah saya bertanya, dia mau menjawab pertanyaan saya itu. Ya intinya sebabnya apa? Waktu melewati jembatan Kiringan itu pikiran kosong. Oh, di Cimuk ya. Nah, itu pikirannya kosong, Kayak ngelamun gitu ya. kondisinya kurang sehat Mas. Oh, gitu. Kan tujuannya Beli obat beli sakit obat kan dia, gitu. orangnya sakit ya. Agak kayak sehat lah gitu. Nah, itu pengaruhnya makanya bisa dipindah di Ngawi, diambil jalur gaib itu. Ke itu ya. Dan dia coba tujuannya memindah orang itu yuk, apa emang iseng atau kebetulan yang orang tersebut itu mengganggu dia kok sampai dipindah gitu loh gitu. Cuman ini gini Mas, Ya. aslinya ya iseng. Iseng ini dia itu, biar orang itu kaget Oh itu. gitu. Suka jahil ya emang bangsa Iya. gitu ya. Terus apa ya, akhirnya itu biar Decimuk ini nyadar Ya ada ya. bahwa dia itu masuk ke alam gaib. Alam gitu. gaib. Nah, seumpama ini biar tidak ada
korban lagi yang masuk ke alam gaib. Nanti saya tutup biar tidak ada orang yang apa-apa. kesasar sana ya. Ya itu Mas. Tidak ada yang kesasar lagi di lain tempat kan gitu. Tapi, Kasihan ya. tapi ini apa? Ada salah satu itu orang kecil itu Yang kecil itu. banyak. Dia kayaknya nggak terima gerbang itu mau ditutup. Oh gitu. Marah Mas ini. Kenapa kok marah? Kenapa? Nah, sebabnya apa? Dia sering mengganggu Mas ini. Usil. Jadi kalau gerbang itu ditutup dia nggak ada kerjaan lagi gitu. Iya. Nggak bisa keluar. Iya, dia nggak bisa keluar ya. Kalau manusia gitu ya. Oh gitu. Tapi ya saya ambil batasan supaya tidak ada kejadian-kejadian yang aneh lagi, supaya itulah tidak mengganggu manusia. Ini kan yang sering itu kan orang kecil itu yang Mas itu apa? Kecil tapi tua. Ya. Mukanya tua kan gitu. Di sana ya ada pusaka-pusakanya Mas. Banyak ya? Banyak. Itu dalam arti apa ya? Udah ngumpul jadi satu itu pusaka. Mustika ada. Ada Mas. Ya macam-macam lah. Yang kuat itu ada itu. Jenglotnya itu. Ada. Karang. Oh ada, gitu mungkin ya. Ada 2 pasang itu. Di sana. Itu yang jembatan kan 2 itu. Yang sebelah mana? Yang sebelah selatan atau utara? Sebelah kan dari sini. Jembatan dulu itu kan jadi satu. Ya itu sebelah selatan itu. Selatan itu. Oh. Cuman itu kan dipecah jadi 2. Jadi kan, 2. Itu jembatannya aslinya yang tengah itu. Di tengah itu ya sebenarnya jembatan dulu yang tengah itu ya, antara ini sama Batara Karangnya itu ada di tengah-tengah itu. Ya nanti kalau saya dapat isyarah, semoga bisa ditarik bisa ya. Saya ambil entah apalah dalam arti kita dapat pusaka atau mustika ya nanti saya tembusi lagi. Cuman ini saya akan tutup biar tidak ada korban lagi lah ya. Oh ya Om, coba tanyakan yang sering mengganggu di jembatan itu makhluk apa, misalnya membuat orang celaka, jatuh, atau kejadian-kejadian yang membuat orang celaka di jembatan itu sebenarnya makhluk apa? Yang ular atau yang tinggi besar atau makhluk kecil-kecil lainnya itu yang sering membuat orang celaka di situ? Ya, makhluk kecil ya. Masuk kecil itu ya. Yang kurcaci itu ada banyak Mas. Itu jelek banget itu Mas. Kurcacinya itu sifatnya jelek banget itu. Tuh kuat banget aura jahatnya. Aura jahatnya yang kurcaci itu malahan ya. Kuat banget itu. Sering mengganggu di jalan loh. Saya aja kalau lewat sana ngelakson. Oh gitu ya. Kalau nggak ngelakson apa? Kayak diganggu itu goyang-goyang. Oh gitu. Digoyang-goyang ya. Oh gitu. Akhirnya jatuh. Kayak orang mungkin bagi orang digondeli ya. Nah, dipegang motornya atau setirnya kayak gitu ya. Atau mungkin diperlihatkan apa dia akhirnya kaget kan gitu. Itu kekuatannya itu kuatnya itu di pusaka itu di apa? Di pusakanya itu Batara Karangnya. Batara Karangnya itu yang bikin kuat situ. Itu kuat. Iya. Ya emang di situ cukup angker teman-teman, cukup lumayan gawat ya. Karena dari dulu itu udah banyak sering kejadian itu. Mungkin kalau kita lewat sana juga sebelum kita keluar rumah berangkat kita berdoa dulu, jangan pikiran kosong atau mungkin ngalamun. Sholawatan. Iya, kita waktu lewat situ kita baca doa dulu lah kayak gitu. Ada baik itu siang ataupun malam kan gitu. Apalagi kalau malam hari ya, kondisi kita lelah, ngantuk, itu juga membuat kita lena kan gitu. Untuk makhluk situ selain 3 itu ada apa lagi Om? Makhluk-makhluk yang lainnya yang pernah jenengan lihat, ada Mas Fian yang pernah jenengan tampak? Ular Ular besar kayak piton gitu.
lebih besar lagi itu. Besar berarti? Tahu sungai-sungai yang di bawah jembatan itu, Mas? Segitu. Sungai sebesar sungai itu. Heeh. Cuma itu kadang-kadang doang sih. Cuma itu kadang-kadang doang. Kadang-kadang doang. Dia nggak usil, Mas. Oh, Dia nggak usil. Yang ular itu nggak usil. Nggak usil. Cuma dia bertempat di situ gitu. Yang usil yang kurcaci itu ya. Paling usil, yang paling usil. Paling gitu. Sering mengganggu orang lewat gitu. Apa itu makhluk-makhluk itu mengganggu karena kok bisa mengganggu orang itu karena ada pusaka di situ, medianya bisa menembus orang itu atau gimana? Kan katanya kan makhluk jin atau apa itu tidak bisa memegang orang kan kata gitu. Kata orang-orang gitu. Kok dia bisa mengganggu dalam bentuk orang bisa celaka itu apa karena lewat apa gitu? Oh, itu karena kekuatannya itu, Mas. Kekuatannya. Gesekan energi yang terlalu kuat, akhirnya goyah itu. Orangnya itu ya. Gitu ya. Dan powernya itu yaitu di Batara Karang itu, Mas. Batara Karang yang bikin. Jika Batara Karang itu diambil satu, Iya. nanti kekuatannya berkurang. Oh gitu. Nah itu. Berarti pengaruh negatifnya berkurang. Iya. Kalau kita bisa mengambil Batara Karang itu biar suatu saat nanti kalau mungkin bisa ya dapat diizini dan bisa biar tidak ada terjadi gangguan atau bencana di situ atau kejadian yang menimpa orang kan lebih baik kan Om. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita bisa mengambil Batara Karangnya atau mungkin yang bisa mengganggu situ kekuatannya biar berkurang itu lagi ya berupa dijadikan satu nanti mengumpulnya menjadi mustika itu bisa gitu bisa, nanti kita netralkan lah. Yang penting gini Mas, nanti ini saya coba menutup gerbangnya dulu biar tidak ada timbul bencana lagi atau musibah lagi yang menimpa orang lain ya. Ya monggo mau ditutup dulu atau ayo apa tanya lagi sebelumnya Mas. Itu gerbangnya itu sebenarnya itu Mas mengikuti alur apa sungai itu. Berarti arah ke laut, arahnya ke selatan. Arahnya ke selatan. Ini saya coba Mas, ini sosok ular ini ya nggak apa-apa kalau pengen ditutup, nanti kalau ada gesekan biar dibantu malah. Gitu. Ularnya bilang gitu malahan. Nah, ularnya malah mengizinkan ya. Iya. Dan kita mengurangi kejadian-kejadian yang fatal. Iya. Apalagi kasihan orang yang tujuannya ke Rembang terus dipindah di lain tempat. Ya. Itu kan kasihan banget. Kan? Mungkin kalau tempatnya di tempat kota nggak apa-apa, kalau tiba-tiba di tengah hutan malah bingung kan, kasihan banget kan gitu. Khawatirnya nanti kalau kendaraan besar seperti bis yang masuk dimensi lain kan. Nah, itu udah banyak banget itu. Bahayanya itu kan di situ. Bahayanya di situ ya. Ada segelnya sebenarnya. Segel apa? Segel gerbangnya. Segel gerbang kuncinya. Ada kuncinya. Ada kuncinya. Kuncinya itu disembunyiin Mas. Sembunyikan siapa? Kurang tahu Mas, ini kuncinya disembunyikan. Jajale. Mau ditutup tapi disembunyikan. Gitu. Jadi ini mau ditutup unggoto, tapi kuncinya itu disembunyikan biar nggak bisa ditutup. Pinter ya kalau ada makhluk itu. Itu yang menyembunyikan itu yang apa? Kurcaci itu kayaknya. Yang kecil-kecil. Mungkin kurcaci. Itu karena yang iseng kan itu, yang itu. Disembunyikan itu kuncinya. Gitu. Dia tahu ya nggak mau ditutup katanya gitu. Coba nih. Iya. Coba nih. Biar tidak ada timbul masalah lagi lah. Ya silakan Om. Soalnya rumah saya juga di situ. Iya. Iya.
Gimana Om? Sudah Mas. Ya. Cuman ini tidak terlalu lama. Iya. Biasanya itu kadang-kadang Buka lagi. terbuka lah. Oh gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah. Cuman saya ini apa? Menutupnya tidak apa itu sebenarnya permanen. Tidak paten Kalau gitu ya. udah kelamaan ya nanti Buka lagi. itu. Karena mungkin tadi ya kuncinya disembunyikan itu ya. Bisa. Bisa. Ya, nanti kan ini itu biar saya mengulasi lagi ya dengan doa lah, wiridan, Iya. sholawatan sing akeh. Ya sholawat yang banyak lah biar bisa menutup Rapat ya, sempurna kan gitu ya. Biar Tidak tidak terbuka lagi bisa. gitu. Karena ini udah itu iya. sudah berontak semua ini. Iya. Makanya tuh saya langsung kembali lagi. Berarti dia pada yang nggak terima ya, banyak yang nggak suka ya, karena dia nggak, berarti orang rumah itu ditutup, dia nggak bisa keluar kan gitu, kan nggak bisa jalan kemana-mana kan gitu. Ini banyak banget Mas. Iya. Selain 3 orang ini kan khodam ini kan kuat 3 ini. Yang paling kuat 3 itu tadi ya. Yang ular lainnya banyak. Ya banyak lagi. Cuman saya mengambil ini kan tanpa media itu lebih akurat. Jadi lebih akurat ya, nggak dibohongi oleh lainnya kan. Kita bermain khodam atau jin itu kan tidak bisa pas dan pakem. Karena kadang kita itu tidak tahu disesatkan gitu. Ya. Jadi cerita dalam arti yang dimasukkan ke apa mediator itu kadang jinnya itu nggak jujur ya, nggak berkata jujur ya. Tapi kalau komunikasi langsung dengan kodamnya itu lebih 99% lebih akurat kan gitu, daripada di mediasi ke seseorang ya. Cara apalah yang kita tuju memasukkan media itu kan nanti yang saya tuju itu yang masuk yang ini. Oh gitu, yang lainnya ya, malah yang masuk yang lainnya gitu. Itu saya udah pernah ngalami. Oh pernah ya, tapi kalau jenengan kan langsung ya. Iya. Yang dituju ini langsung ngobrol sama si yang dituju gitu. Ora apa-apa. Ini yang dari jembatan pada pindah ke sini nih, banyak banget ini. Gimana Mas? Yang dari jembatan kan sekarang ditutup, pada pindah ke sini. Pada ke sini. Sekitar sini. Datang ke sini. Banyak banget ini. Nggak terima. Tapi nggak apa-apa. Nggak terima. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dia cuman itu meminta tolong. Iya. Suruh membuka lagi ya. Oh gitu. Gitu. Suka mengganggu. Iya. Ya, kita menutup dari alam gaib dan alam nyata itu tidak pada mengganggu. Kalau nggak mengganggu ya nggak ditutup gitu. Kalau dia gitu, kalau dia mengganggu ya. Yang kecil-kecil lah Mas. Yang Kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Pada berdatang ke sini ya, minta tolong ibaratnya kayak mereka. Ya agak marah juga. Marah ya. Agak marah. Tolong dibuka lagi kayak gitu ya. Itu kalau yang kecil itu sebenarnya mustikanya itu kayak itu Mas, kayak batu hitam. Ya mesti kalau batu akeh. Batu tapi bukan akeh, kayak batu hitam. Batunya itu kayak warna coklat, cuma ya kayak batu gitu. Kayak batu itu rumahnya itu sebenarnya. Rumah dari yang kecil-kecil itu ya, yang jin kecil itu. Oh. Itu kalau gitu. dapat itu dibuang ke laut udah Dia malah udah selesai. Oh gitu. Kalau bisa ditarik situ ya. Selesai. Ditarik kayak yang batu itu dibuang laut. Selesai. Berarti nggak bertempat di situ. Nggak bisa balik lagi situ. Pusaka-pusakanya itu nanti insya Allah kalau dapat isyarat saya ambil dan saya larung Mas. Iya. Jika saya bawa ke rumah itu terlalu panas bawah. Oh gitu. Tetap saya buang ke laut. Nanti malah mengganggu yang lainnya ya. Yang lain.
Kalau di laut kan memang tempatnya ya, kita pindah di sana. Oke. Oke, ada lagi yang bisa diceritakan mungkin pengalaman Om Godot dan Mas Fian? Oh iya Mas, Ya, ada satu lagi. Di sebelah jembatan itu kan ada pom. iya. Pom itu ada terowongan Mas itu. Di bawah pom, Ya. sekitar pom itu. Itu dulu kan waktu digali itu ada terowongan besar itu. Hmm, Nah, ada gesekan dikit Mas. ya. Ini yang nunggu itu orangnya kuat banget. Terowongan itu. Terowongannya Terowongan. sebesar apa? Kalau kita berdiri, ibaratnya setinggi itu atau masih kecil lagi? Ya tinggi Mas, Tinggi. Kita berdiri anu enggak? Apa nunduk enggak? boten. Enggak. Enggak. Berarti tinggi ya? Tinggi banget itu, arahnya ke itu kok. Dari sini menuju ke Tuban itu. Oh gitu. Berartinya itu terowongan itu kayak itu terowongan gaib atau terowongan nyata? Terowongan nyata Mas. Nyata. Iya, buatan zaman dulu. Zaman kerajaan apa zaman Belanda ya? Kayaknya itu ya zaman kerajaan, tapi terus diketemukan Belanda itu. Zaman penjajahan itu. Berarti mulai dari jembatan itu atau sebelum jembatan ke arah Rembang? Ya sebelum, dari sini sebelum Hmm, jembatan Kiringan. Iya. Kan sebelahnya kan ada Pom. Pas dulu gali Lah pom, itu, bikin. Iya itu. Oh, ada yang menemukan itu. Itu dilihat dari satelit aja kelihatan Mas. Terowongan raksasa kayaknya. Buat apa itu? Kayak di sini kan terowongan candu. Oh, kayak candu Nah, di itu. anu itu zaman dulu itulah, Iya. zaman anu itu. Terowongan candu itu ya. Di sini tua banget toh. Makanya di Lasem itu mau dijadikan kota pusaka. Iya, karena banyak peninggalan Peninggalan. bersejarah kuno ya. Iya. Karena sangat termasuk kota tua di Lasem itu kan. Umurnya ada di Lasem udah 1000, kalau nggak salah per tahun ini 1100 berapa gitu, 41 atau berapa. Ada lagi Mas Fian yang mungkin jenengan pengalaman jenengan atau ceritakan? Ya itu Terkait kembali iya. lagi ke Iya. gerbang goib itu kan Mas. Iya. Itu kan sebenarnya saya dari Rembang itu. Iya. Dari Rembang mau ke Lasem. Itu kan ya ada lah yang ngikut gitu. Waktu lewat ke jembatan, Iya. dia nggak bisa nembus gitu. Jadi tertahan di situ gitu. jembatan itu ya. Iya, Nah itu mau diajak tetap nggak bisa ya. nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ada perjanjian Perjanjian daerah daerah sendiri-sendiri. ya, gitu. daerah makhluk, Daerah kekuasaan sendiri-sendiri. makhluk gaib itu ya. Iya. Andai kata pun melanggar itu makhluk itu gimana ya? Ya mungkin dia diserang. Diserang ya. Diserang. Oh seperti kayak Melanggar manusia diserang. itu ya. Padahal dia nggak ngelakuin Oh, apa-apa. kayak masuk wilayah orang itu Masuk tetap wilayah diserang serang. prajuritnya gitu. Ya. Kayak Iya. dimusnahkan. Iya, Dihabisi ya. oh gitu dihabisi ya, dimusnahkan apa itu? Bahaya itu. Oh, kota Lasem itu ngeri ya. Tua banget. Oke, ya. Ada lagi Om? Udah? Sudah. Mau ditutup dengan apa? Maksudnya cerita pesan atau apa kepada teman-teman yang melewati jembatan Keringan? Oh iya, pesan Iya. saya jika mau lewat jembatan Kiringan, berdoalah sholawatan yang banyak dan membunyikan klakson Iya, 3 kali lah. iya. Ibaratnya itu masukan saya. Jangan kelamun ya. Jangan sampai pikiran kosong. Iya. Udah itu aja. Oke, teman-teman, untuk pesan dari Om Godo, kalau kita melewati jembatan Keringan atau kemanapun kita berjalan ya sebenarnya ya, itu kita berdoa dulu, perbanyak sholawat, jangan kita harus fokus, jangan kosong pikiran kita, jangan melamun. Kalau melewati jembatan Keringan apalagi ya, itu di wilayah Lasem cukup terkenal karena keangkeran dan cerita mistisnya di situ. Oke teman-teman, untuk malam ini mengenai cerita misteri gerbang goib di jembatan Keringan cukup sekian.
nanti kita sambung di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.